Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak orang tua kita, penasihat kita, pengurus masjid kita yang kita hormati, bapak dan ibu, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini. Ketika kita masuk masjid ini, bapak dan ibu, hati kita menjadi tenang dan damai. Itu tandanya hati kita itu adalah hati yang rindu kepada kedamaian. Mudah-mudahan dengan setiap ibadah yang kita laksanakan bapak dan ibu, di waktu kita masih di muka bumi ini, mudah-mudahan setiap ibadah yang kita laksanakan itu selalu memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat arwah junjungan Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat yang kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita, mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan materi ceramah di hadapan Bapak dan Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, insyaallah di hari Jumat besok, pada Jumat, kami sekeluarga minta izin kepada Bapak dan Ibu mau pulang kampung, karena sudah 3 tahun belum pulang kampung. Jadi insyaallah hari Jumat besok, pada Jumat, dan kembali hari Kamis malam insyaallah kembali. Kepada pengurus sudah saya sampaikan, kepada Bapak dan Ibu jamaah orang tua kami, hari malam ini kami sampaikan. Dan insyaallah sadam serta untuk subuh Jumatnya Bang Uzi beliau bersedia untuk jadi imamnya gitu. Dan juga ada Pak Haji Yusuf juga, ada Pak Edi Rizal juga, bapak-bapak kita yang untuk jadi imam, insyaallah beliau bersedia. Mudah-mudahan perjalanan kami dan besok itu adalah jadwal pulang kami ke Bukit Tinggi. Jadi sekali 2 tahun pulang ke Bukit Tinggi, sekali 2 tahun pulang ke Solo Selatan, di kampung Pajahuan. Informasi kepada Bapak dan Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14 Allah berfirman, kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar wa yata'adda hududahu, dan mereka melanggar batas-batas hukumnya. Hudud itu hukum,
yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan bagi mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Muhin itu adalah yang menghinakan. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang surat An-Nisa ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu menyampaikan ancaman bagi orang yang tidak membagi harta sesuai ajaran agama Islam. Ancaman itu ancaman di dunia. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 pembagian warisannya, ayat yang ke-12 tentang pembagian warisannya, ayat yang ke-13 siapa yang tidak mentaati Allah dalam pembagian itu, dan ayat yang ke-14 itu adalah ancaman bagi mereka. Jadi Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita ingin melanjutkan tentang pembagian warisan, dan nanti bisa juga kita contohkan satu-satu. Kemarin di waktu wiwit Ikeda di Gedung Magid Saundo pun juga saya sampaikan tentang persoalan ini, dan pada pertemuan selanjutnya juga akan saya sampaikan tentang pembagian warisan. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hibah, kemudian ada wasiat, kemudian ada warisan. Kita sudah sampaikan, kita ulangi, hibah itu diserahkan langsung di saat kita menghibahkan, berpindah hak kepemilikan kita. Kemudian hibah boleh semua harta yang ada dihibahkan. Yang ketiga, boleh kepada siapapun harta itu dihibahkan. Boleh kepada istri, boleh kepada suami, boleh kepada anak, boleh kepada ayah, boleh kepada ibu, dan boleh kepada saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita yang tidak ada hubungan dengan kita, tapi karena kita menghibahkan kepada mereka, maka itu hukumnya boleh. Itu hibah. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, maka hibah itu mesti dia tercatat. Setidaknya ada notaris, akta notaris, dan diketahui oleh 2 orang saksi. Nah, jadi dia ada akta hibah namanya. Kalau kita pergi ke notaris itu disampaikan ada akta hibahnya Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Contoh kita menghibahkan tanah, maka dibawa ke notaris. Nanti di notaris itu dibuatkan akta hibahnya bahwasanya tanah itu sudah dihibahkan, dan diketahui oleh 2 orang saksi. Pihak yang menghibahkan menekan anak-anaknya, kemudian diketahui 2 orang saksi dari luar untuk tentang akta hibah. Cuma setelah kita menghibahkan harta itu Bapak dan Ibu, maka langsunglah berpindah hak kepemilikannya kepada orang yang kita hibahkan. Tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kita yang menghibahkan. Tapi hibah itu harus semuanya kita selesaikan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau misalnya ada seseorang yang menghibahkan, sampai surat-surat hibah itu disiapkan oleh orang yang menghibahkan. Orang yang menerima hibah itu dia menerima bersih saja dari orang yang menghibahkan itu. Itu tentang hibah. Kemudian Bapak dan Ibu, wasiat. Wasiat ini diserahkan setelah meninggal. Suami berwasiat, maka diambil setelah meninggal suami. Kemudian hanya boleh 1/3 dari harta, tidak boleh sadonya dong. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima wasiat
yang tidak boleh kepada ashabul furud. Siapa itu ashabul furud? Suami, istri, anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Dan ini anak kandung ya Bapak dan Ibu. Anak kandung. Karena anak kandung itu sudah ditetapkan Allah bagiannya. Sedangkan anak angkat dia tidak mendapatkan harta dan sepersen pun dari peninggalan kita. Ya Nana Ustaz tenang nak. Yang berdua tuh duduk dengan tenang. Jadi Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menerima itu adalah anak itu adalah anak kandung. Kemudian yang keempat, ayah dan ibu. Nah, itu dia berhak menerima. Itu yang ashabul furud tidak boleh berwasiat kepada orang itu. Dan dia hanya boleh sepertiga, diambil setelah meninggal, lah matinya dulu baru bisa diambil. Kalau nyo berwasiat sadua haratunyo, maka yang menerima wasiat itu hanya boleh mengambil sepertiganya saja. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertiga kepada setelah meninggal. Kemudian tidak boleh kepada ashabul furud. Itulah beda hibah dengan wasiat. Dan kalau dapat Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di mana saya mulai saya sampaikan tentang masalah ilmu faraid ini, maka hendaklah kalau meninggal suami kita di hari yang ketiga itu, atau mungkin tidak di hari yang ketujuh atau di hari yang ke-14, mungkin selagi anak kita itu masih di dekat kita. Kadang-kadang kan ada yang tinggal di Duri, suami istri di Duri, anak seorang di Pekanbaru, seorang di Jakarta, seorang di Papua, seorang di Amerika. Akatiko pulang tu Bapak dan Ibu di hari yang ketiga atau di hari yang ketujuh atau di hari yang ketika kita berkumpul bersama tu Bapak dan Ibu, hendaklah dibaca langsung. Jangan sampai Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila meninggal seorang suami, ini ada kesalahan dan penyimpangan dalam masalah waris, yaitu Bapak dan Ibu, harta itu langsung dikuasai istri. Istri dan berkuasa dari harta di atas rumah itu sadualahnya. Itu haram hukumnya. Apabila meninggal suami kita, tapi kalau meninggal istri dia tidak dibagi harta itu Bapak dan Ibu. Jadi yang meninggal tu suami kawano di rumah tangga tu yang punya harta laki, istri tidak. Karena semua harta tu milik suami. Makanya ketika istri meninggal, harta belum dibagi. Tapi ketika suami meninggal baru harta dibagi. Kecuali Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, suami mencari, istri mencari, kemudian istri ko mengecen ke udahnya. Dah. gaji mama ko dah. Ane kecil udahnya, ane gaji mama ko buat rekening surang itu punya mama. Harus dicatat tuh pada ibu. Sebab beko kalau nak tercatat, meninggal suami awak, sadonyo itu tuh harus dibagi menjadi warisan. Apalagi kalau ada punya anak laki-laki, maka dun sanak laki awak, baik dan laki-laki atau produksi mandape. Kalau ada catatan dan ikoko ikoko di kecil dia udang dulu ko, ketika udang masih duit iko punya uni. Ko catatannya. Kuliah dulu mengecil. Jadi waktu segala apapun yang kita lakukan Bapak dan Ibu, faktubuhu, catatlah. Bautang awak gali 500.000 catat. Walaupun bautang tu kau niwa kau dawa. Kok kadang-kadang ada orang tak dicatat, abeko sesudah dicatat, ini dulu bautang, mah buktinya dah dodo. Akhirnya rusak hubungan badia kakak jadinya. Apalagi kalau awak kadang-kadang Bapak dan Ibu, awak meminjam piti udawa atau meminjam piti udah dicatat. Sebab beko Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, terjadi pertengkaran. Tapi kalau awak mencatat, bisa dipinjam dia dah pinjam piti. Catatnya, Bapak dia catat-catat, bantu dia percaya, saya orang dia kakak bukan dia percaya. Kalau terjadi sesuatu di lain hal nanti, itu ada bukti catatannya. Maka apapun Bapak dan Ibu, faktubuhu kata Allah, catat dia.
Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Jadi apabila meninggal suami, maka istri jangan menguasai semua harta. Dapat di hari yang ke-3, hari yang ke-7, ada hari yang ke-4 balik duduk awak bersama-sama. Ada anak, ada awak istri, kemudian ada sanak laki-laki awak, kemudian ada ayah dan ibu dari suami awak duduk lah. Kerana Bapak dan Ibu, ayah dan ibu dari suami awak ketika suami awak meninggal, ayah leu masih ada, ibu leu masih ada, maka leu mendapik. Bahkan bagian beliau lebih gadang daripada bagian istri. Aku kadang-kadang sadua waktu diambilnya di bini, sehingga mintu laki-lakinya masih hidup lah gaib, Bapak Ibu dan diakhirnya makuk makan haram lah bininya tu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10 Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah sampaikan tentang pembagian warisan ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang tidak membagi harta warisan itu sama dengan ibarat memasukkan bara api ke dalam perutnya. Dan dimakannya ya nasinya, tapi pada hakikatnya itu api. Itu kata Allah. Wasayaslauna sa'ira, dan bara api itu akan masuk ke dalam hati mereka, memakan hati mereka itu. Itu kalau Bapak dan Ibu, kalau pembagian warisan itu tidak kita laksanakan. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dijalehan nan manan harato bini nan manan harato suami. Apalagi istri bekerja. Tapi kalau istri nak bekerja tu boleh sadonyo harato suami dalam rumah tangga. Karena istri itu dia tidak punya harta dalam rumah tangga. Oh suami duduk senyum Pak Ustaz. Nyo nak do bakar baju do, istri nak bakar baju. Istri bakar baju tu atas izin suami. Mana tahu beko suaminya off 5 bulan, asal 5 bulan tu ibu ko lah nambah kureh. Piti pancaren tu punya suami dalam rumah tangga. Jangankan harta gaji ibu tu, ibu pun dari ujung kaki sampai ke ujung rambut punya suami. Begitu tu Bapak dan Ibu. Tu makanya ibu haram puasa sunat kalau ndak izin dari yang bebek awak. Jadi ibu jangan mempuasa-puasa sunat besok hari Senayan misalnya, dah besok ambo ke puasa dah. Kecil dah. Kalau kecilnya jangan puasa dah tu. Tu tanda nak buliah tu. Masalah saja itu tanya ya dah. Ya ibu, jangankan itu memotong rambut ibu, kalau ndak izin dari suami ibu haram hukumnya. Atau makanya selalu mau sampaikan, dan ibu-ibu ko dan suku bagaya-gaya jangan rebonding surang Aku dapat udah waktu kata sampai salon tu bantuan yang ke-7 dia udah tu potong sebuku itu. Kok kadang-kadang pai surang pontong saya pulang ke rumah lagi. Pada suruh bini Nabi Ayub bukan untuk bagaya, dia bini Nabi Ayub kau untuk makan. Karena lah 6 balik tahun Nabi Ayub kau sakit Bapak dan Ibu, ndak do nak dimakan le do. Bakar baju bininyo tahu baso bini ko, baso ibu bini Nabi Ayub ko punya laki dan sakitnya sangat, sakitnya tu menyebar. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya bini Nabi Ayub ko dibarantian. Sehingga nak do nak dimakan le do Bapak dan Ibu. Kecil bini Nabi Ayub ko berdoa lah engkau wahai Nabi, engkau kan seorang Nabi, doa engkau makbul. Anak kecil Nabi Ayub, sehat ambo salamuku, ambo sakit baru 6 balik tahun, ambo malu minta sehat kepada Allah. Sehingga pada suatu ketika bini Nabi Ayub kau tanpa sepengetahuan Nabi Ayub, pai nyopotongnya rambutnya nyujuannya kau untuk membeli makanan di rumah. Karena nak ada dimakan. Rupanya setelah itu tahu Nabi Ayub, kata Nabi Ayub, besok setelah saya sehat, saya akan pukul engkau 100 kali. Apa kata Allah kepada Nabi Ayub? Wahai Ayub, nanti ketika kamu sehat, maka ikatlah lidi 100 buah, kemudian pukulkan ke istrimu. Hukuman tetap dilaksanakan. Padahal untuk kebutuhan makanan yang dipotongnya rambutnya di bini Nabi Ayub, Siti Rahman namanya Bapak Ibu, jangan dimuliakan oleh Allah. Tapi tak do izin dari Nabi Ayub, maka Nabi Ayub menghukumnya. Atau ibu-ibu, jangankan ibu-ibu puasa, ibu-ibu jangankan gaji ibu, jo puasa sunat, jo ibadah sunat, ibu tu tak boleh ada suami ibu, haram hukumnya begini.
Jadi panik saya kami bakal baju assalamualaikum Ustaz, dia berhentilah. Karena dia bakal baju aku apa? Tu makanya apa boleh meninggal ibu selama 6 bulan berturut-turut. Neng keluar rumah tu apa? Tapi kalau nak do udah tu kabar aja deh. Oh kami ni banyak bakal baju di rumah tangga tu Ustaz. Ibu lah 1 tahun-tahun ibu ni nampak kau jadi rumahnya. Ya punya suami. Baik itu agama secara normatif agama menyampaikan begitu. Karena kewajiban suami itu makanya suami laki-laki itu dapat 2 kali bagi 2 warisan. Ibu-ibu dapat cik kerana suami itu tanggungjawabnya 5. Bininya, anaknya, amaknya, ayahnya, dun sanak padusinya tu tanggungjawab dek suami awak ibu. Jadi ibu-ibu jangan mengambuk lo ketika udah awak magen piti ke amaknya. Jangan ketika udah awak magen piti ke manakanya jangan bangih lo. Karena memang kewajibannya bapak dan ibu. Atau makanya yang keluar dari rumah tu dalam taklik talak ketika awak lah menikah tu bapak ibu dibaca oleh laki tu, apabila aku meninggalkan istriku 6 bulan lamanya, istriku tidak redha, kemudian dia mengadu ke pengadilan membayar uang iwat 10.000 sebagai pengganti diriku, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Itu taklik talak. Kalau dalam bahasa agamanya sirat taklik nama itu wajib dibaca oleh laki-laki itu. Itu makanya yang keluar dari pintu rumah pai mencari nafkah itu adalah suami. Tapi kalau suami la pensiun, awak lagi gae dak do le ayo tapi musim yang ado tu. Aja sampai dah didang alo kopi udah kalau udah ada banyak baca le do. Kau kalau ketika banyak tunjangan lai bai dangan kopi udah. Ketika la dah bai dangan la nak do tunjangan le do. Nak do gaji le do aba suruh sudah ambil tangan lah ngeretek-ngeretek jo ke dapur. Ala taji rambak do di dapur tu baru su ibu tu. Jatuhnya apa so awak yang mai dangan. Kau dapat kuih le udah kau menjalang le meninggal kau bapa dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah, maka sarugo mananti ibu tu. Tu bapa dan ibu. Jadi kesalahan dalam pembagian warisan tu apabila suami sudah meninggal, maka harta langsung dikuasai isteri itu kesalahan. Nak boleh harus dibagi langsung. Kok dia hari yang ke-7, hari yang ke-3 kami masih berduka dulu Ustaz. Dia hari yang ke-7. Kalau tidak dia hari yang ke-4 balik. Sebab aku anaknya kapai lo merantau leh. Sebab kalau tidak bapak ibu nak di jalan, berarti harta yang ada tu kalau awak makan sadonya di isteri, makan haram kata Allah. Tapi kalau lah di jalan, bagian ibu dapat setengah dulu. Sesudah tu yang setengah lain tinggal dapat ibu 1/8 kalau punya anak. Sesudah tu bagian anak padusi 1 kali bagian. Kemudian anak laki-laki dapat 2 kali lah dibagi. Kemudian ayah dari suami wak lah dapat lo nyo. Dapatnya 1/3 kalau nak punya anak. Tapi kalau punya anak 1/6. Kemudian ibu 1/4 kalau nak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Lah dibagi sadonyo lah duduk di rumah tangga tu. Ada kecil mintu laki-laki dan mintu padusi awak. Ada kecil anak awak, kecil anak awak dan laki-laki dan padusi. Kalau ada anak dan masih awak kuliahkan lain. Tu tahu dalam keluarga. Aku ada adik yang baru semester 5 kuliah aku. Aman ada bakal baju do. Aku nak peninggalan dari ayahnya. Kecil. Jadi sudah ditahu lah disampaikan bagi itu apa ibu. Kini mah sado ko kalau awak bagi lah tahu bagi ko. Kini sado yang punya kami sebagai anak-anak kami agen kama baru boleh halal punya ibu. Bantu tolong mintu laki-laki ibu. Tapi kalau nak dibagi itu bapak dan ibu, jadi di dalam harta itu syubhat kerana hak orang lain ada di dalam itu. Itu harus kita jalihan bapak dan ibu. Kalau tidak, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, samu innama yaquluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka samu ibarat memakan bara api di dalam perut mereka itu. Itu yang pertama, apabila meninggal harta langsung dikuasai istri, itu adalah kesalahan. Kemudian yang kedua, tidak jelas mana harta istri, mana harta suami. Kalau mulai tadi lah di jalan dan mana harta bini, meninggal bini, maka ayah bini dapat, amak bini tadi dapat, adik bini dapat, dul sanak bini dapat, suami pun dapat dari harta bini tadi. Itu bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ada seorang janda kayu.
Jadonyo ditinggahan dapat warisan dari laki pertamanya 1M. Menikahnya dengan seorang laki-laki bonis, anak muda, bondong manis. Menikah ya, Bapak dan Ibu. Lah sudahnya nikah, ketika dah sudah menikah tadi Bapak dan Ibu, saya terima menikahi Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat salat tunai. Lah selesai tunai tadi, sasa ango ibu ko tadi matinyo. Mako nen lakinya ko tadi langsung dapat saparo dari haraton 1M tadi. Kok kadang-kadang ada itu lama mana tu baru menikah jo adik dan baru juni dan dapat lo dia sebanyak tu bukan masalah baru menikah nak, tapi statusnya suami. Bukan persoalan baru menikah, langsung je dapat. Atau ibu misalnya gugat ke pengadilan, cerai. Kemudian setelah hakim menjatuhkan pengadilan, Bapak dan Ibu, menjatuhkan hukuman, menjatuhkan sahnya cerai. Kemudian sasa ango apa kau tadi mati, ibu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena setelah bapak meninggal tadi, ibu tidak status sebagai istri. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena yang berhak mendapatkan harta itu, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kita mendapatkan harta itu, yang pertama ada nasab keturunan. Anak dengan ayah, bapak dengan anak. Itu keturunan. Kemudian yang kedua, yaitu karena pernikahan. Menikah maka dapatlah harta tadi. Kemudian yang ketiga karena wali atau budak. Itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Tinggal dua lagi. Yang pertama adalah karena keturunan atau nasab. Kemudian yang kedua karena pernikahan tadi. Ketika apa tadi, ketika ibu lah hakim lah menjatuhkan sah caranya, kemudian meninggal bapak kok, kemudian ibu lah sah langsung menjadi janda, maka ibu tidak mendapat harta warisan dari peninggalan suami tadi. Kenapa? Karena ketika bapak kau meninggal, status ibu tidak sebagai istri, tapi adalah sebagai janda dari suami ibu. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi statusnya dalam persoalan itu yang menyebabkan mendapatkan itu karena pernikahan. Makanya anak angkatnya tidak dapat haratu. Walaupun dia tidak punya anak, Bapak dan Ibu itu diambil anak pungut misalnya atau anak angkat itu, maka anak angkat tidak dapat harta. Supaya dia mendapat harta, maka dihibahkan kepada mereka. Boleh? Kalau seorang ayah dan ibunya kayo, dia tidak punya anak, hanya ambilnya angkat. Maka ketika di pembagian warisan, Bapak dan Ibu, anak angkat tadi tidak dapat 1% pun. Supaya dia dapat harta, Bapak dan Ibu, maka dihibahkanlah harta di ayahnya, ayah angkatnya kayaknya. Baru dia dapat harta. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia tidak ada hubungan nasab, karena dia tidak ada hubungan perwalian. Itulah makanya Bapak dan Ibu, kalau anak angkat tu, kalau dia perempuan, biasanya yang menikahkan itu adalah wali hakim. Sedangkan ayah angkatnya tidak berhak menikahkan dia. Kenapa? Karena tidak ada hubungan nasab dan hubungan pernikahan dalam masalah wali itu. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harta langsung dikuasai istri. Yang kedua harta bersama tidak jelas. Kemudian yang ketiga menyamakan bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Itu kesalahan Bapak dan Ibu. Tidak boleh. Itu makanya kalau di awal di Minangkabau Bapak dan Ibu, itulah yang dipersoalkan oleh Profesor Buya Hamka. Sampai meninggal Buya Hamka Bapak dan Ibu, tetap beliau masih mempersoalkan tentang masalah pembagian warisan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita cari tambu adat Minangkabau di Bukit Marapalam di Sumpur Kudus itu perjanjian antara kaum adat dengan kaum agama. Majalah adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah itu dibuat di Bukit Marapalam dalam tambu adat Minangkabau itu Bapak Ibu. Sampailah dikatakan di waktu itu tentang pembagian warisan itu sendiri, itu sebenarnya adalah kemaslahatan kaum wanita di Minangkabau. Sebab kalau laki-lakinya kalau lah cerai Bapak dan Ibu, kalau lah meninggal nyu bisa lo nyu babini balik, sedangkan wanita kalau nak do nyu tinggal di rumah gadang. Itulah makanya pusako tinggi ni mengarungi anak gadis perempuan bundo kandung di Minangkabau itu. Makanya Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau awak dalam rumah tangga supaya anak nak bercakap baik suah, maka pasankan kana
tolong bagi apa yang nampak tinggal ko, tolong bagi secara Islami. Beko kalau lah dibagi lah ditentukan bagian masing-masing, kemudian uninya hanya satu-satunya padusi di rumah tangga tu, nyuagian haratonya ke uni sano tu hibah boleh. Tapi jangan dikat langsung. Ang laki-laki nak boleh dapat dah. Apalagi kalau dia awak di Minang, anak laki-laki nak duduk. Malah bagi cik lo, dak malu ang membawa harato ke rumah biniang lo. Padahal tu harato di rumah indua. Ada kan di maduannya, karena memang haknya. Karena yang ditanggungnya limu, nengkam merawat ayah amaknya inyo. Ibu kalau dak mau merawat ayah dan amak ibu, ibu dak kau dosa ke tu. Ibu patuh saya kalau ibu, jangan menjawab. Itu disampaikan oleh Allah. Qanitan hafizat, kata Allah, patuh jaga harago diri, meninggal ibu masuk surga. Baik, itu agama aku menyampaikan. Tapi kalau suami anak laki-laki nyu wajib menjaga amaknya, nyu wajib menjaga ayahnya. Itu makanya ayah dan ibu kalau lagai tinggal aja anak laki-laki. Kenapa bapak dan ibu? Kalau tinggal aja anak laki-laki itu nyo kapalo di rumah tangga. Macam-macam kecek bininya, kau dah tinggal mereka apa deh kau dah tu? Bisa nyo ngecek kalau nyo kapalo rumah tangga. Tapi kalau tinggal awak jo anak padusi, bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Pekonya simpan pintu tu tiap pagi. Tinggal awak jangan nak padusi, nyo simpan pintu le minantu aku. Tak lo tinggal di rumah anak tu, tak lo doh. Karena anak waktu nyo sebagai anggota dan kapalo suaminya. Tu makanya agama menyampaikan tinggal jo anak laki-laki. Oh, kalau apa ibu nak mau tinggal jo anak laki-laki doh. Karena anak laki-laki ko nyo pagi pulang sanjo. Kalau anak padusi ke nyo merawat dia punya nyo di rumah 24 jam, makanya sanang awak tinggal jo anak padusi. Karena kalau tinggal jo anak padusi, nyo sehari itu nyo di rumah. Kalau anak laki-laki ko kenya pai bague, nyo pai bakar baju. Makanya memang lama tinggal. Makanya anak laki-laki mengecek kadun sanak padusinyo bara biaya ama unia ben sebulan 1 juta koha. Harus jaga. Kalau tidak diagi anak laki-laki ni kamu menanggung dosonya bapak ibu. Kita ni punya anak laki-laki, atau awak anak laki-laki ni masih punya ayah dan ibu, bawa ke rumah awak. Karena memang begitu agama menyampaikan. Oh, kalau macam-macam kecek bini awak, bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kecek kinyo, kau ikut dia atau dijaga mak atau bahan. Sampaikan kalau awak kapalo rumah tangga. Tapi kalau dulu laki-laki ni takui dia bini itu kabar aja leh. Dulu laki-laki pun takui dia bini. Baik kedua saya masuk rumah, masuk di rumah lain. Ada apa-apa kan takui dia bini ya. Nyo takut je bini dah boleh, tapi kasar ke bini dah boleh dah. Ada di rumah tangga ko kalau lah pulang laki bininya macam ayat kursi sekali. Tu tak dah elok lah jadi laki tu. Baru membuka pagar saya laki baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bantu setan yang datang je kan apa gaib ko kalau lah pulangnya macam bengi saja kajonyo. Apa-apa ko kalau lah pulangnya macam bengi je. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rumah tangga tu yang kapalo rumah tangga tu adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kepala pemimpin dalam rumah tangga Bapak dan Ibu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makanya laki-laki itu yang bakureh mencari piti untuk bini, untuk anak. Itu makanya selalu saya sampaikan, apabila seorang ayah sudah meninggal, dia meninggalkan anak, maka wajib disantuni anak itu, namanya anak yatim. Kenapa? Karena nengkamagia piti anaknya ndak ado laido. Tapi kalau meninggal amaknya, ayahnya masih ada, ayahnya masih bakue, ayahnya masih bakar baju, ayahnya masih kue, tulangnya mencabin anaknya. Babini lo ayahnya balik, nyoboknya anaknya ke rumah bini itu. Tapi kalau ibu ketika meninggal suami, ada anak balimu misalnya jo bini jo laki pertama, balaki ibu balik, maka anak ni balimu ko tinggal jo keluarga suami. Dan ibu pailo jo suami ibu baru dah boleh digaduh tu. Tu agama menyampaikan. Atau maka bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah dan disantun itu anak yatim. Tapi kalau ada yo mungkin di suatu masjid yang menyantuni anak yatim itu ya silakan. Itu mungkin kesepakatan, tapi mungkin persentase pembagiannya itu mungkin berbeda bapak dan ibu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ko adalah jamaah bertanya Pak Ustaz, malah dan kematian bini kolon lebih parah anaknya Pak Ustaz. Ya ada jamaah yang bertanya, Imam Wiwit, Pak Ustaz, meninggal bininya, anaknya dan laki ko nyo lapai lo balik babini balik dak diurusnya anak no. Tu apa dan sabupo itu tu ayah dan sabupo itu atu dicampak kana aku diantam kana aku tu.
Karena tidak bertanggung jawab ke anak. Ada apa-apa kau tidak bertanggung jawab ke anak bapa dan ibu. Mandahnya ke bangku tu babini tu sinan. Mandahnya ke ujung tanjung babini sesampai no kampung ko. Tak tahu deh nyodo baso bini tu, inyo bini tu neng kamailo je besok ke masuk neraka tu. Karena tidak bertanggung jawab kepada isteri. Atau kau jawab apa kalau ada cik tu cik saya sampai mati lah. Yang banyaknya besok tanya besok ada kibat. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pembagian warisan. Jadi jan harta tu langsung dikuasai istri. Kemudian yang kedua, jelaskan dan ma harta istri dan ma harta suami kalau memang istri itu berkarajo atau memang ada nyo dapat harta dari keluarganya. Silakan. Dan suami tak boleh mengungkit-ungkit harta bininya. Misalnya dapat pembagian dari keluarganya. Mintalah kaya lah, mintalah kaya lah. Kalau ada laki-laki di serupa itu tu, laki-laki nak bertanggung jawab tu. Nyo kau dapat bini kau piti turun tu dari tangan awak poha belanju. Itu agama menyampaikan kepada ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, jangan kita samakan bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Jelaskan dulu bagian masing-masing. Setelah dijelaskan, kalau mau diserahkan kepada anak perempuan apalagi dia awak diminang, silakan hibah namanya. Begitu Bapak dan Ibu tentang masalah warisan. Ada wasiat, ada hibah, ada warisan. Silakan Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, saya persilakan. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada masalah warisan. Ada 25 ahli waris yang mendapatkan harta. 15 dari pihak laki-laki, 10 dari pihak perempuan. Dari 25 ahli waris yang mendapatkan harta warisan, Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, hanya yang berhak yang tidak terhalang ada 5. Yang pertama Bapak dan Ibu kita sampaikan dari pihak laki-laki, bapak, kemudian kakek, seorang suami, bapaknya, kemudian kakeknya, ketiga, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang kelima dan yang keenam, anak laki-laki dan cucu laki-laki ke bawah, anak laki-laki. Kemudian yang keenam, cucu laki-laki ke bawah. Kemudian saudara laki-laki kandung yang ketujuh. Kemudian saudara laki-laki sebapa, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Kemudian saudara ayah yang sekandung. Kemudian saudara ayah yang sebapa. Kemudian yang ke-13, anak laki-laki dari saudara ayah yang kandung, anak laki-laki dari saudara ayah yang sebapa. Kemudian yang ke-15, seorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Itu dari pihak laki-laki 5 balik sadonyo. Dari yang 5 balik ko dari pihak laki-laki yang tidak terhalang, ashabul furud namanya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ayah, kemudian adalah kakek. Ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang seibu seayah. Kemudian yang dari perempuan, anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki ke bawah, kemudian ibu, kemudian nenek dari pihak ibu ke atas, kemudian nenek dari pihak bapak ke atas, kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, kemudian yang ke-9 istri, kemudian yang ke-10 seorang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ke-25 yang berhak menerima warisan, maka yang tidak terhijab sekalipun, yang pertama adalah anak perempuan dan anak laki-laki, kemudian adalah bapak daripada si mayat,
kemudian ibu daripada si mayat, kemudian istri daripada si mayat, atau suami daripada istri daripada si mayat tadi. Itu yang tidak terhalang. Makanya yang kapado yang lima ko tak boleh berwasiat, kerana Allah yang mewasiatkan. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, kalau awak lah meninggal, jangan dibagi ratu, bagilah sesuai dengan ajaran agama awak. Bapak dan Ibu, jangan sampai awak mengecek Allah tidak adil dan tidak pandai membagi. Kalau serupa itu kecek awak, Bapak dan Ibu, awak bagi ratu. Rumah yang diduri untuk ang laki-laki yang gadang, rumah yang di Goroga untuk ang laki-laki yang nomor 2, rumah yang di Pekanbaru untuk kau anak padusi yang nomor 3. Nyo ketiga kok bagi ratu sadonyo. Kalau serupa itu Bapak dan Ibu sama sowa idui, itu haram hukumnya bagi awak kepada anak awak tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, boleh awak menghibahkan tadi kepada anak awak, boleh, tapi harus adil. Kalau anak padusi surang, kau dan hibah rumah kau ke anak kaum yang anak laki-laki ada berdua. Harus ditanya kau dulu Bapak dan Ibu. Kau anak laki-laki berdua. Karena unyang kau suaminya boleh tu kerja waang lewat piti kau Tanya dulu awak sebagai ayah, tanya kau dulu, le setuju ang tahu tak kau? Oh setuju dah, tekan. Tapi kalau nak ditekan Bapak dan Ibu, beko masalah beko di kemudian hari. Dan awak yang menghibahkan harus adil. Kalau anak awak kau dia hibah dan ditanya kenyo, kau dapatnya anak lain kau dapat lenyo hibah. Dan mantang-mantang awak sayang ke anak ini kau, anak lain nak dia hibah tu zalim namanya. Walaupun memang awak yang punya haratu, anak boleh lo awak kecil dari kini dulu lo. Besok ikut tuang kau sado nak usah. Bapak dan Ibu lama meninggal besok bagi secara Islam dan kabar tangkanya. Tadi ada jamaah di Masjid Mutmainah jam 2:30 lewat aja sampai jam 3 jam masalah warisannya. Nyo surang padusi di Urang Salo di Bukit Tinggi. Hanya surang padusi saudara laki-lakinya 3, peninggalan ayahnya hanya 1, yaitu rumah yang ditempati di anak padusi tadi. Ambo sampaikan bagi rumah tu bara bagian dosa anak laki-laki bunda, dosa anak laki-laki 1, dosa anak laki-laki 2, dosa anak laki-laki 3. Kalau lah tahu dia jawab beko bara bagian bunda jual rumah tu atau ditakarkan dengan uang atau kok 200 juta bagi yang 3 laki-laki cik padusi jadikan per 7. 1/7 untuk anak padusi, 2/7 untuk anak laki-laki, 2/7 untuk anak laki-laki, 2/7 untuk anak laki-laki. Maka jadinya 7/7. Habis hartanya Bapak dan Ibu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh lah di bagian kenyo, amo sampaikan kepada dia, lah di bagian kenyo ane kecil anak laki-laki bunda tadi ko, kini kalau dibagi ko bunda, kini sadone punya kami agen ke bunda. Baru bolehlah rumah ko punya bunda. Tapi kalau ndak masih ada hak orang lain dalam rumah itu. Saudara laki-laki bunda. Yo kan laki-laki ko nak sama sadonya do. Adonya de pabalu jo piti untuk anak bininya. Adonya memang lain mampunya. Yang akhirnya kau ni silakan. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, itulah pembagian tentang warisan. Mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan contohkan satu-satu supaya nanti ketika terjadi maka kita tinggal merujuk lagi kepada An-Nisa ayat yang ke-10, sabale, 2 bale, 3 bale dan 4 bale. Bisa kita cari tafsirnya di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari materi ini tentang hibah, wasiat dan warisan ini bisa mengingat-ingatkan kita kok seandainya ada terjadi di dalam rumah tangga awak, keluarga awak tinggal melaksanakan secara agama saja lagi. Mudah-mudahan awak berkeluarga tidak ada sengketa, tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang merusak hubungan awak banak berkeluarga. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, agaknya ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya.